Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di Suka Bertani Official. Oke, kemarin ya yang melihat video shoot saya tentang semangka, penasaran kan tentang racikan nuklir. Nuklir apa sih mas? Kok namanya nuklir? Nuklir marolis itu ya. Sekarang nih kita akan langsung tanya sama yang punya kebunnya dan juga sekaligus peracik ramuan nuklir marolis ini untuk semangka nih ya. Nanti kita tanya juga ya, apa sih itu marolis, kegunaannya ya. Yang kemarin teman-teman lihat itu di sini belakang ini ya, ini tanpa menggunakan kohe ya. Saya judulnya seperti itu kan kemarin kan. Nah, jadi untuk yang penasaran kita langsung aja ketemu beliau ya. Ini saya sudah berada di kebunnya semangka. Tuh sudah mulai kelihatan besar-besar juga semangkanya, buahnya. Karena ini bermanfaat kawan-kawan untuk perawatan semangka, bisa menghemat pupuk ya, apalagi ya kan. Itu membantu sekali petani mengurangi biaya pengeluaran pupuk dan membuat semangka ataupun tumbuhan-tumbuhan kita subur dan menghasilkan hasil yang maksimal. Kita akan menemui Pak Han yang kemarin kebun sawitnya 2 hektar diganti dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya mas. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Arul? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dari mana ini? Dari rumah Pak, sengaja mau ke sini gara-gara nurutin komentarnya netizen Pak. Gimana? Ada apa Mas? Kemarin saya kan buat video nih Pak. Iya. Buat video tentang nuklir marolis Pak. Jadi semangka menggunakan nuklir. Nah, pikirnya orang nuklir itu dari Israel Pak. Waduh, bukan nuklir dari Israel. Jadi pikirnya nuklir untuk perang itu Pak. Bukan. Nuklir itu kecepatannya Mas. Kecepatannya seperti nuklir. Pengalaman Bapak nih. Iya. Tentang semangka nih ya. Ini kebetulan kebun sawitnya kan udah ditumbang semua nih ya, ditambah lagi ya. Iya. Ini ditumbang lagi nih Mas, yang dulu Mas datang ke sini video itu yang sebelah sana setengah hektar, ini tak tumbang lagi 2 hektar, 1 hektar. Pernah juga ada yang bilang kan Mas, katanya ini paling nggak lama diganti dengan sawit lagi ya. Apa kamu diganti sawit lagi Pak? Oh enggak Mas, enggak. Kita untuk pertanian seperti ini Mas, untuk nanam semangka, melon gitu. Tapi ke depan malah pengen saya nanam yang tanaman tahunan tapi bukan sawit Mas. Apa itu Pak? Ya contohnya alpukat gitu Mas, ya pengen, atau kelapa lagi mahal di sini. Dan menggunakan nuklir marolis ini yang pastinya. Ini kan petani semangka banyak Pak, ternyata Pak yang tertarik dan penasaran dengan nuklir marolis ini Pak. Bisa dijelaskan Pak sedikit aja Pak? Iya, ini saya ingin berbagi pengalaman dulu ya Mas ya. Sebelum kita mengenal nuklir marolis ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanafi, saya dari Riau. Nah, di sini saya sebagai petani semangka, bolak-balik percobaan pupuk itu udah berkali-kali Mas. Dari pupuk tabur sampai pupuk cair udah saya coba semuanya sampai akhirnya bertemu dengan marolis ini Mas. Kalau untuk perkembangan sama ini pertumbuhan tanaman semangka, saya merasakan bagus menggunakan marolis ini Mas. Lebih simpel dan bonusnya lagi Mas, hemat pupuknya ternyata. Dulu pertama saya aplikasi menggunakan pupuk standar, waduh kelebihan dosis Mas, nggak boleh katanya banyak-banyak pupuknya, karena di marolis itu sudah termasuk ada enzimnya kan, ada enzimnya, ada untuk jamurnya, ada untuk ketahanan tanaman itu sendiri gitu. Itu udah lengkap itu Mas. Kalau untuk hasil Pak, hasil dari tani ini Pak, kalau perbandingannya? Kalau perbandingan untuk hasil, sebenarnya hasil itu dari Allah ya Mas ya. Nah, rezeki dari sana ya Mas ya. Nah, cuman kita kan berusaha semaksimal mungkin. Ya mudah-mudahan kalau tanamannya subur, bagus seperti ini, hasil akan mengikuti kan gitu Mas. Nah, termasuk juga kita harus benar-benar memperhatikan Mas untuk tanaman ini. Bukan dari segi pemupukan tok, hamanya, penyakitnya kita juga harus perhatikan. Kalau untuk perbandingan hasil Mas, sebelum saya menggunakan marolis dan setelah menggunakan marolis, sebenarnya ada perbedaan Mas. Perbedaan yang pasti hasil sekarang meningkat Mas. Penggunaan pupuknya hemat, jadi otomatis dari segi modal kita udah dikurangi Mas. Untuk hasil ya lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum menggunakan marolis. Nah sebelumnya kan juga ada pernah saya menggunakan pupuk yang cair juga, ada yang menggunakan kotoran hewan, ada yang menggunakan kencing hewan, ada yang fermentasinya lama, ada Mas. Sudah saya coba semua, tapi ya kalau untuk simple terus hasil bisa maksimal, kita bertani pun lebih nyaman, lebih gampang, itu
setelah saya mengenal Marolis ini, Mas. Nah, untuk pupuknya itu Pak cair ataupun padat Pak? Kalau bentuk pupuknya dia cair, Mas, botolan. Dia sebenarnya itu ada 4 jenis. Yang pertama itu enzim atau yang biasa kita sebut POC itu, Mas, enzim, tapi dia dalamnya udah enzim. Terus ada lagi trichoderma untuk jamur, ada lagi korin itu untuk penyakitnya, Mas, untuk menanggulangi penyakit, untuk ketahanan kekebalan untuk tanaman ini. Terus ada lagi satu lagi itu namanya Bassiana untuk hama. Nah, kalau Bassiana ini kalau di semangka itu, Mas, biasanya kan hama trip. Kalau di semangka itu hanya hama trip, itu di ujung-ujungnya itu banyak, Mas. Apa itu ini kalau bahasa Indonesia, Pak? Hama trip itu apa ya, Mas? Kayak kutu, kayak tungau di ujung apa itu dia halus gitu, putih-putih gitu. Iya. Nah, itu setelah saya menggunakan Marolis yang Bassiana disemprot itu berkurang, Mas. Bahkan udah saya coba ketek-ketekan ujungnya itu di apa plastik hitam, nggak ada nampak, Mas. Yang rontok gitu tripnya nggak ada. Insya Allah bersih. Oke Pak, ini abangnya yang penasaran nih Pak, bentuk botolnya itu seperti apa Pak kalau emang cair Pak? Oh, Marolis itu ya, Mas ya? Marolis itu Pak. Marolis itu botolnya bentar, Mas, saya carikan dulu. Mana ya? Biasanya di apa di dekat pintu nuklir itu ya. Oh, ini Mas, ini. Oh, ini ada. Nah, seperti ini, Mas. Nah, ini ada. Iya. Ini botol bekas ya, Mas. Botol bekas. Nah, ini yang saya katakan tadi POC atau enzim itu, Mas. Nah, ini dia. Seperti ini. Ini bekas ini, Mas, kosong dan udah dipakai. Terus satu yang ini trichoderma untuk jamur, Mas. Ini untuk jamur. Nah, ini untuk jamur. Nah, satu lagi ini untuk kekebalan tanamannya, korin. Satu lagi Bassiana, tapi di mana botolnya? Ya, bentar, tak cari lagi. Nah, ini, Mas, Bassiananya, Mas. Udah kosong tapi ya, yang baru masih di rumah. Ini, Mas, Bassiananya. Lebih. Nah, ini Bassiana. Bassiana ini ampuh sekali untuk trip kalau di semangka, Mas. Hamanya. Iya, andalan saya ini, Mas, kalau untuk di semangka untuk trip ya, Mas, sama trip pakai Bassiana. Ini. Jadi di berapa apa nih Pak botol Pak? Ada 4 jenis, Mas. Cuman dia kan kandungannya masing-masing beda-beda. Oh, berarti cara penggunaannya nanti sekaligus dicampur gitu Pak? Iya, kalau untuk di ininya saya bikin nuklir itu pakai 3 ini, Mas, saya, Mas. Ini 1, 2, 3 ini untuk bikin nuklir. Kalau ini disemprot untuk apa? Hama. Oh. Nah, ini disemprotkan untuk hama. Nah, kalau untuk bikin nuklir cuman 3 ini, satu paket 3 ini saya masukkan ke dalam tong 200 liter. Nah, dalam tong 200 liter. Nah, kalau untuk takaran pupuk itu menyesuaikan, Mas. Menyesuaikan dengan usia tanam dan seberapa banyak semangkanya dalam satu batang itu berapa buah kan gitu. Nah, itu nanti tetap memakai pupuk konvensional Pak? Oh, tetap kita pakai juga pupuk ini. Tetap pakai. Kalau enggak nutrisinya dapat dari mana, Mas? Ini kan istilahnya ya ada kandungannya, ada kandungannya di sini. Cuman kan makanan tanaman itu bukan ini tok, Mas, gitu. Ya perangsang lah berarti ini Pak ya. Nah, pemasak lah, Mas. Ya, pemasaknya lah. Perangsang untuk ibaratkan memasak pupuk yang kita tabur itu Pak. Iya. Gitu. Jadi ini nggak ada saya semangka ini menggunakan pupuk tabur, nggak ada, Mas. Kocor terus. Jadi dilarutkan, kita tunggu sampai 1 malam kita bikin hari ini gitu kan, besok kita kotorkan. Tapi akan lebih bagus lagi kalau diinepkan sampai, kan kita ini interval pupuk 5 hari sekali. 5 hari sekali kita bikin hari ini, 5 hari yang akan datang baru kita pupukkan. Itu juas, Mas. Besok kita Pak, saya pengen tahu cara perhatikannya Pak. Kapan ngeracik lagi kan? Oh ya, ini mungkin sore ini nanti kan ngocor nih, Mas. Kalau udah redup kita kocor. Ini sekarang lagi nyiram, nanti sore kita kocor. Setelah ngocor itu langsung kita aduk lagi untuk pengocoran 5 hari ke depan lagi. Kenapa dikasih namanya nuklir Marolis Pak? Karena kecepatannya seperti nuklir, Mas. Kocor sekarang 1-2 hari hijau
gitu. Hasilnya langsung kelihatan. Hasilnya langsung Makanya kelihatan. diomong nuklir marolis. Iya, bukan nuklir yang meledak, bukan. Kalau dari marolisnya ini namanya marolis ya, bukan nuklir ya? Bukan, itu racikan kami Mas. Saya menamainya nuklir marolis karena kecepatannya. Oh, buatannya sampean berarti. Iya. Oke teman-teman, nah jadi itu nama nuklir marolis itu karena marolis ini diinovasikan oleh Mbak Han ini menjadi racikan, dan dinamailah sama beliau ini menjadi nuklir marolis ya. Iya. Ya Pak, saya rasa ini udah cukup ya kan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat para petani yang mendengar ya, yang melihat. Mudah-mudahan Mas bisa berguna untuk teman-teman petani semua. Pengalaman saya ini intinya marolis ini Mas, gini, ya bukan saya masarkan pupuk, enggak. Lantaran saya juga petani, rasakan bagaimana susahnya, bagaimana keluh kesah petani untuk merawat tanaman. Jadi saya merasa marolis ini adalah salah satu solusi terbaik bagi saya Mas. Setelah saya menggunakan pupuk sebelum-sebelumnya, saya nggak berani menyebutkan merek Mas, saya takut nanti ada bagaimana. Intinya marolis, semenjak saya menggunakan marolis, saya bertani menjadi gampang Mas, hemat pupuk, intinya itu. Oke teman-teman, semoga pengalaman saya jadi bahan referensi dan bermanfaat bagi teman-teman petani se-Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan ya, jadi nanti kalau mau ingin cari tahu tentang seputar pengalaman Pak Han ini tentang marolis ya, ini karena bisa menjadi berita yang sangat luar biasa, bisa menghemat pupuk ya bagi para petani, bisa mengurangi biaya pengeluaran pupuk ya, dengan hasil yang maksimal juga di hasil taninya. Dan semoga para petani dimanapun berada selalu sehat, diberikan kelancaran dalam bertaninya, dan harga hasil taninya diberi mahal lah kalau bisa ya, karena hasil tani ini perjuangannya luar biasa untuk merawatnya sampai hasil ya. Oke, terima kasih.